menurut saya RK akan menang. Kamu kan lu tanya di sini, Ara bagaimana Anies kalah, Ganjar kalah, Prabowo menang. Kan kamu kutip itu. Artinya saya ngomong mau 1 putaran, mau 2 putaran, RK yang menang. Untuk kali ini 1 putaran atau 2 putaran menurut? Kita doa, ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berhasil membungkam politisi Gerindra, Marwarar Sirait, yang sebelumnya mengatakan bahwa Ridwan Kamil akan menang, baik itu 1 putaran atau 2 putaran. Namun, fakta di lapangan berbalik. Ridwan Kamil kalah dalam perhitungan cepat Pilgub DKI Jakarta oleh Pramono Rano Karno. Ini teman-teman adalah hasil di TPS kami, TPS 29 Cilandak Barat. Hasilnya Ridwan Kamil 93, Dharma 19, Pramono Anung Rano Karno 190. Nah, sekarang saatnya kita jaga sama-sama, pastikan seluruh suara dikawal dan kertas suara sisa dikawal supaya tidak ada penyalahgunaan. Karena tahun ini jumlah yang partisipasi tidak sebanyak tahun lalu, jadi kertas suara yang sisa ada banyak. Jaga kertas suara yang sisa, jangan sampai ada penyalahgunaan. Kawal demokrasi, jaga kehormatan. Salam buat semua ya. Banyak pihak yang menyayangkan pernyataan politikus Partai Gerindra, Marwarar Sirait, yang mengomentari soal dukungan Anies Baswedan ke Pramono Anung Rano Karno yang dianggap berbau sara. Pernyataan tersebut dianggap berbahaya. Selain mengandung unsur suku, ras, agama, antar golongan, juga bisa memecah belah rakyat pada Pilkada Jakarta 2024. Ara menyebut suara pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta bakal terkikis usai memperoleh dukungan dari Anies Baswedan. Membangunkan macan tidur. Ya. Coba tampilkan itu apa? Adakah itu pernyataannya Ara Kan itu? Pramono didukung PDIP, benar nggak? Iya, betul. Ada yang salah nggak? Dari yang salah. RK didukung Prabowo dan Jokowi, betul nggak? Ya. Jadi apa yang salah? Nggak Biar ada yang rakyat salah. memilih. Betul. Rakyat percaya sama PDIP dan Anies Ya. yang mendukung Pramono, atau percaya sama Prabowo dan Jokowi, Ya. ya Gibran yang mendukung, Ya. dan kita yang mendukung Oke. RK. Itu Ya. kan pilihan. Normatif itu. Tapi maksud saya itu tadi. Itu kan normatif, Ya, itu kalimat- politis. Coba tampilkan. Itu sangat penting sekali, nggak normatif. Yang soal apa namanya itu, apakah apa? Nah itu tadi. Apa maksudmu dengan mengatakan membangunkan macan tidur? Loh. Akbar, ya, Anies itu surveinya paling tinggi buat Gubernur Jakarta, bahkan di atas RK, betul nggak? Ya. Kan nggak dicalonkan oleh PDI, oleh Ibu Mega kan? Ya. Kenapa menurut kamu? Nggak tahu. Kalau menurut saya, ini analisa ya, karena grassroots-nya PDI secara ideologi berbeda dengan Anies. Oke. Kau setuju nggak? Oke. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, ya sudah. Kan memang begitu. Nah, kemudian di ujung akhirnya, tapi Pram datang bersama-sama untuk mendapatkan dukungan dari Anies kan? Iya. Nah, Apa bacaanmu dari situ apa, Ra? ya pasti nggak semua grassroots PDI Perjuangan setuju dengan langkah itu. Ya dong. Kamu ingin mengatakan dukungannya Anies tidak akan signifikan gitu maksudnya? Mungkin yang mendukungnya Pram yang dari awal juga bisa kabur juga. Karena secara ideologi tidak cocok dengan Anies. Ara mencontohkan saat Ridwan Kamil dipasangkan dengan politikus PKS Suswono, mayoritas kalangan non-muslim di Jakarta berubah haluan mendukung Pramono Rano. Alasannya, basis suara PDIP merupakan kelompok nasionalis yang tidak sejalan dengan Anies yang dinilai sebagai figur agamis. Akan tetapi setelah Anies menyatakan dukungannya terhadap pasangan Pramono Rano, bukan tidak mungkin kalangan non-muslim tersebut akan kembali memberikan suaranya kepada duet Ridwan Kamil Suswono. Tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Ridwan Kamil. Ya, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan anak-anak muda Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha. Dan RK kenapa? Dia berani, ya, seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat, bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi, padahal banyak yang menentang. Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran. Ya. Dan saya pikir RK adalah contoh bagi kami yang katakanlah yang non-muslim, Kristiani. Kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti. Dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah.
dia akan tegas terhadap radikalisme. Itu yang penting bagi kami. Tentu saya orang Indonesia, saya juga dari suku Batak, saya beragama Kristen Protestan, saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme. PKS gimana Mas Jerry? PKS itu menariknya, PKS juga terbelah. Baru kali ini PKS terbelah Iya, di Jakarta. Iya. Karena biasanya solid tuh. iya. Saya kira kan penjelasannya yang ingin saya katakan tadi ya, PKB, Nasdem, PKS. Pola itu hanya satu yang bisa menjelaskannya, faktor Anies kan. Jadi karena misalnya PKS, kenapa masih terbelah? Karena selama ini ada kedekatan yang sangat kuat antara pemilih Anies dengan pemilih PKS gitu. Nah, karena endorsement Anies itu lebih banyak lebih jelas memang jelas ke Pramrano, maka para pemilih PKS yang lebih dekat ke Anies itu kemudian kan juga banyak yang pindah. PKS berbesar hati mengakui kekalahan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono pada Pilgub Jakarta 2024. Kemenangan paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno tidak lepas dari dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dukungan Anies menurut PKS kepada paslon yang diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat signifikan di Jakarta. Sekalipun mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok turut mendukung Pramono Bangdul, hal itu tidak terlalu memberikan banyak dampak karena sudah selesai menjabat di Jakarta pada 2017 yang lalu. Faktor kedua saya kira juga ada faktor endorsement dari tokoh terutama tokoh yang paling populer di Jakarta yaitu Anies Baswedan. Kita tahu bahwa di awal pilkada itu ada semacam kekecewaan dari sebagian publik Jakarta, terutama para pendukung Anies Baswedan yang jumlahnya sangat banyak karena jagoannya ini tidak maju gitu, tidak diusung. Mereka ingin Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta kembali, tetapi tidak ada partai yang sekedar memberi mereka kesempatan untuk mencoblos tokohnya, sehingga itu muncul kekecewaan. Lalu ketika Anies Baswedan kemudian mengarahkan dukungan pada nomor 3 itu kemudian berhasil menarik. Dan yang penting dari Anies Baswedan bahwa selama ini Anies Baswedan, para pendukung Anies Baswedan sebenarnya sangat beririsan dengan sejumlah partai yang sekarang mendukung Ridho. Pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Nasdem dan PKB gitu ya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia bukan hanya Jakarta, itu ikatan publik dengan partai itu relatif longgar gitu ya. Party ID kita sangat rendah. Yang paling utama adalah tokoh, sehingga ketika tokoh seperti Anies Baswedan itu menentukan pilihan, ini bisa menggerus suara partai. PKS yang mengusung Ridho bahkan memasangkan kader Suswono dengan cawagup harus berpuas diri berada pada urutan kedua. Sekalipun belum ada pengumuman resmi, sejumlah lembaga survei telah menyampaikan data bahwa Pilgub DKI Jakarta telah selesai karena Pramono dan Bangdul meraih suara di atas 50%. Pramono dan Bangdul sudah mendeklarasikan menang satu putaran dengan raihan 50,07%. Pramono menganggap hal itu merupakan buah dari kontribusi banyak pihak, termasuk Anies Baswedan. PKS telah mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan terkait keunggulan Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Versi hitung cepat, PKS mengaku menghubungi Anies secara langsung untuk menyampaikan selamat. Walaupun partai elit partainya mendukung Ridho, tetapi itu berhasil diambil oleh sebagiannya oleh Pramono Anung yang didukung Anies. Salah satunya misalnya PKS. Kita lihat di dalam survei, bahkan di dalam exit poll yang kami lakukan pagi ini, suara PKS yang biasanya solid ini adalah partai kader, tapi di Jakarta terpecah gitu ya, sebagian ke Ridho, sebagian lagi diambil. Prosentasenya terhitung tidak? Presentasinya ya 50-50 lah. Itu yang terjadi. Nah, ketika ini terpecah, sementara basis pendukung dari partai-partai katakanlah kelompok kebangsaan di Jakarta yang juga cukup besar, jangan lupa bahwa PDI Perjuangan juga relatif kuat di Jakarta sebelumnya itu pemenang pemilu, jadi itu solid. Kemudian kelompok minoritas juga solid ke Pramono Rano, tapi pada saat yang sama mereka berhasil melakukan penetrasi ke basis yang lain. Ini mungkin pertanyaan super awam ya. Tapi kan untuk menang satu putaran harus 50% plus 1. Jadi ibaratnya kalau ada 2 juta voters, kok menangnya itu butuh 1 juta dan 1 voters. Bener dong? 1 juta 1 orang. 1 juta dan 1 orang. Iya. Bukan persentase. Bukan persentase kan? Jadi 1 juta plus 1 kalau 1 orang. 1 orang aja lebih 50%. Iya, udah menang. Lebih 1 orang. Lebih 1 orang saja itu
sudah menang 50% plus Plus satu. Lebih satu orang saja. Aduh, ini namanya ketat banget. Nyesel. 50% plus satu tuh satu orang. Satu orang. Kan Satu orang yang nggak bangun tidur. nyesel. Satu orang yang ternyata Dari yang menggunakan nggak hak mau pilih. voting, nggak mau voting. Tim pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono mengumumkan hasil hitung C1 yang dilakukan pihaknya terhadap Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan RK dan Suswono mengatakan, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menerima 40,17% suara. Dengan hasil tersebut, total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714 suara. Tim pemenangan RK Suswono mengatakan, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun memperoleh suara 10,55%. Sementara untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan 49,28% dari 99,9% data yang masuk ke pihaknya. Ini tidak lagi melihat hasil quick count. Jadi hasil quick count itu kami lihat di hari Rabu pagi sampai Rabu kira-kira sore. Nah, di mana memang hasil quick count-nya kan 50, sekian, ada yang 49, betul. Nah, dari situ kami melihat dan kita juga tadi disampaikan ada margin of error dan lain-lain. Nah, di situ pun kita udah cukup puas. Tapi bukan itu yang membuat Mas Pram kemudian mendeklarasikan kemenangan. Begitu juga tim. Apa yang membuat kami mendeklarasikan kemenangan? Kami menunggu C hasil itu dikumpulkan oleh pihak kami dan C hasil itu diupload oleh KPU yang kemudian kita hitung jumlah suara yang ada di C hasil itu. Nah, jumlah suara itulah yang menjadi dasar. Jadi kita sudah melampaui bicara soal quick count. Quick count-nya udah segitu dengan margin of error. Ya sekarang kita bicara soal tadi C hasil yang sudah diupload oleh KPU dan juga yang sudah dilakukan perhitungan oleh kita yang lengkap. Nah, jumlahnya di atas 50% duanya. Bahkan apa yang ada di kita hitungannya, karena yang satu lagi si rekap itu kan ada kemungkinan bisa salah baca dan lain-lain. Jumlah yang ada di kita bahkan melebihi dari 50,07 tadi. Paslon nomor urut 3, perolehan suaranya adalah 2.100.494. Tim Ridho mengklaim Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Pihaknya akan mengawal proses yang berlanjut di KPU. Sementara berbeda dengan klaim tim Pramono Rano Karno yang mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan C1. Hasilnya, Pramono Rano Karno memenangkan Pilgub DKI Jakarta 1 putaran. Money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Yang berikutnya juga kami ingin sampaikan bahwa kami ingin mengajak seluruh jajaran partai ormas pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk money politik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian dan yang terkait.